Baik bisa TVR Parlemen dimanapun Anda berada terkait putusan MK untuk sengketa Pilkada 2024 sebanyak kurang lebih 25 daerah diputuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Dimulai sejak 22 Maret pemirsa hingga 23 nanti sesuai dengan kesiapan dari daerah masing-masing. Dan pemirsa PSU saat ini sudah tersisa Papua dan juga Kalteng dan Pilkada ulang yang bukan teknis dari PSU sendiri akan dilaksanakan di Pangkal Pinang dan juga Bangka Belitung karena kotak kosong yang menang. Nah pemirsa, lantas bagaimana dari kesiapan pemerintah untuk mempersiapkan dari PSU ini, dan kita telah bergabung bersama salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Ahmad Heriawan dari fraksi PKS. Bapak, berdasarkan hasil pembicaraan dengan pemerintah terkait persiapan PSU tersebut seperti apa Pak sejauh ini? Ya, saya melihat berdasarkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, kemudian KPU oleh KPU dan Bawaslu serta DKPP, pilkada ulang untuk tempat yang kota kosong yang menang ya, yaitu di Kota Pangkal Pinang di Kabupaten Bangka itu sudah siap untuk dilaksanakan. Pada saat yang sama juga PSU di Provinsi Papua, kemudian Bovendigul, dan di Barito Utara juga sudah siap untuk dilaksanakan. Kita percaya kalau penyelenggara KPU Bawaslu sudah siap menyelenggarakan tersebut. Pak, antisipasi apabila terjadi hal yang tidak inginkan, misalnya Pak, kalau ada kerusuhan seperti apa Pak? Ya, antisipasinya tentu kan penyelenggara pemilu KPU dan kemudian Bawaslu kan disertai dengan perangkatnya kan, juga ada pengamanan juga kan dari TNI dan Polri. Insya Allah saya kira kita sudah menjadi negara yang demokratis, yang dewasa, ya beragam persoalan sudah kita hadapi, sudah kita lewati, apalagi ini peristiwanya peristiwa pemilihan ulang di daerah atau pemungutan suara di daerah. Insya Allah kita percaya Bawaslu KPU akan bisa melaksanakan dengan baik, dan tadi dari paparannya sudah sangat siap. Yang jelas hal-hal seperti ini harus diantisipasi di masa depan, bukan sekarang ya. Masa depan yaitu bagaimana supaya verifikasi di KPU itu berjalan dengan bagus, tidak ada multitafsir, urusan persyaratan calon, urusan masa jabatan dan lain-lain yang jelas, ya urusan sanksi terhadap penggelembungan suara, sanksi terhadap beragam urusan dari awal sudah diantisipasi untuk supaya tidak ada PSU lagi, supaya tidak ada pemilihan ulang lagi, karena PSU dan pemilihan ulang tersebut kan diawali dengan pelanggaran di lapangan. Nah, karena itu ketika nanti PSU itu KPU dan Bawaslu semakin profesional, semakin bagus dalam melaksanakan pemilu, insya Allah PSU nggak akan terjadi lagi. Jadi ke depan yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita menghadirkan KPU dan Bawaslu yang yang lebih profesional. Bagaimana kita menghadirkan Bawaslu dan KPU yang lebih profesional, itu yang harus kita lakukan ke depan. Kalau sekarang kita dorong apa yang ada saat ini, KPU yang saat ini sedang existing dan Bawaslu yang existing untuk segera menyelesaikan PSU dan pemilihan ulang di beberapa tempat yang saya sebutkan tadi untuk terlaksana dengan baik, sehingga inilah yang terakhir. Pak, bagaimana DPR RI menanggapi maraknya laporan dari pelanggaran pemilu yang menyebabkan PSU terjadi, Pak? Ya, kembali ke profesionalisme para penyelenggara ya. Kalau para penyelenggara pemilu itu bertindak profesional, insya Allah hal-hal seperti ini tidak terjadi. Nah, ada sosialisasi sejak awal bahwa ini boleh, ini tidak boleh, dan kemudian ada pengawasan, ada tindakan, ada efek jera. Itu yang harus dilakukan ya ke depan. Karena itulah kata kunci ke depan adalah profesionalisme KPU dan Bawaslu serta faktor-faktor pendukung lainnya, dan yang kedua penegakan hukum yang jelas supaya ada efek jera. Dan yang tentu saja ini harus dilakukan semenjak awal, preventif awalnya ya. Jadi tindakan preventif sejak awal. Kemudian ya ketika itu dilakukan insya Allah paling tidak meskipun tidak selesai seluruhnya akan sangat kecil kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Terima kasih banyak Bapak, selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Ahmad Heriawan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembalikan ke rekan saya di studio.